Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau beri martir-martir kecil yang membela Yesus karena kekejaman, kebengisan seorang raja yang ambisius, seorang raja yang takut kekuasaannya diambil. Bantu kami ya Bapa supaya kami dapat melawan berbagai macam kejahatan yang kelihatan maupun yang tak kelihatan dalam hidup kami masing-masing. Dan semoga Santo Yosef mengingatkan kami dan melindungi kami terhadap pengaruh kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja merayakan martir kecil, martir mungil yang dikorbankan karena Raja Herodes takut bahwa kekuasaannya akan sirna karena munculnya raja kecil yang dianggap akan menjadi penguasa negara raja tersebut. Saudara, saya mengajak Anda untuk merenungkan dua aspek penting ini. Sekali lagi, bahwa hidup adalah paradoks. Hidup adalah ketegangan antara yang ilahi, yang manusiawi, yang jahat, yang baik, ya. Antara gelap dan terang, antara kebaikan, kebajikan, dan kebatilan. Dan itu nyata di dalam kehidupan bersama kita. Nah, karena itulah saya mengajak Anda untuk merenungkan dua aspek penting ini. Yang pertama, bahwa terang telah datang ke dalam kegelapan dan gelap menolak dia. Terang itu adalah Kristus. Kegelapan itu adalah kejahatan. Nah, kejahatan itu berasal dari mana? Tentu bisa saja dari keberdosaan, kerapuhan, kelemahan, ketidakberdayaan manusia sebagai orang yang rapuh yang diciptakan oleh Allah. Tetapi juga kita harus sadar bahwa pada akhirnya bahwa kejahatan itu bersumber dari kekuatan kegelapan, kekuatan iblis yang menentang Tuhan, yang tidak berkenan bahwa Tuhan menciptakan manusia lebih daripada dirinya sendiri. Nah, kuasa kegelapan inilah yang mempengaruhi manusia ya dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupan kita manusia, dan itu dalam sejarah sejarah hidup rohani nyata sekali bahwa kuasa kegelapan itu selalu ingin menjatuhkan manusia untuk tidak taat kepada Tuhan dan hanya taat kepada Dia sang raja kegelapan tersebut. Kita bisa ingat di dalam kitab Kejadian. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah yang harus kita sadari. Maka kuasa kegelapan itu terungkap di dalam apa? Di dalam dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ya, ada katakanlah dosa yang kita lihat di dalam ketujuh dosa utama kita, dan itulah yang membuat manusia menjauh dari Tuhan. Dia bahkan juga menjauh dari dirinya sendiri. Dia melepaskan diri dari ikatan Tuhan dan terikat pada kuasa-kuasa kegelapan. Dilukiskan bahwa jiwa manusia itu tertangkap seperti jerat penangkap, ya, diikat terus jiwanya, ya, dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Maka kita bisa lihat dalam kehidupan kita sendiri, dalam ketujuh dosa utama itu, deadly sin, ketujuh dosa yang mematikan itu, yaitu dosa iri hati, kemudian sombong, malas, marah, ya, cabul, serakah, kikir. Nah, itulah bentuk-bentuk yang orang menjadi tertutup, ya, tertutup dengan Allah, dengan kebaikan. Ya, ketika orang sampai kepada kemarahan yang begitu besar seperti Herodes, ketika orang menghadapi suatu yang kesombongan, ya,
kemalasan yang cukup adiktif, katakanlah begitu. Maka di situ kita bisa melihat orang dengan orang yang dikuasai seperti ini, Yesus mengatakan jenis ini tidak bisa dilawan kecuali dalam doa dan puasa. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam surat Paulus kepada umat di Efesus kita katakan musuh kita bukan hanya yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini yang kemudian kita lihat bahwa Yusuf diberi apa? Diberi mimpi supaya membawa anaknya bayi itu, Yesus itu ke Mesir. Jadi dengan kata lain Tuhan juga mengingatkan kita dalam mimpi atau dalam bentuk-bentuk lain supaya kita dilindungi, dibebaskan dari kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, yang tidak kita mengerti dengan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, salah satu bentuk yang mungkin bisa kita katakan di Indonesia segala macam bentuk santet, katakanlah orang yang seharusnya baik menjadi tidak baik, orang yang menjadi keras kepala, tidak mau mendengarkan, orang yang biasanya rajin berdoa lalu tidak rajin berdoa, lalu mudah sekali dipengaruhi oleh kuasa-kuasa, oleh orang-orang yang seringkali tidak suka dengan kita, ya. Dan itu harus kita sadari. Jadi semakin doa kita semakin dalam, semakin kita sadar bahwa sekali lagi perjuangan dan musuh kita bukan saja pada yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Bisa dikuasai dalam tanda petik, orang dikuasai sama sekali tidak mau dengan kebaikan, ya, tapi juga bisa saja dipengaruhi. Ya, dipengaruhi itu bisa dalam bentuk dosa-dosa yang seperti saya katakan tadi, menjadi begitu sombong, tidak mau terbuka, ya, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang cabul, ya, yang terus-menerus berlangsung menjadi adiktif, jadi kuat seperti itu. Nah, itu harus kita sadari itu. Nah, maka Yesus mengatakan jenis ini hanya bisa dapat dilawan dengan doa dan puasa. Tentu saja doa bukan hanya sekedar doa dengan mulut, doa lisan, ya, doa sekedarnya, sebisanya, tidak. Tapi doa yang sungguh-sungguh keluar dari pengalaman akan Allah, ya. Jadi pengalaman batin akan Allah. Jadi itulah maka butuh orang kenapa disebut doa hening, doa yang mendengarkan suara Tuhan, doa yang meditasi. Itu adalah bagian dari kita supaya kita juga bisa merasakan bahwa ini sungguh-sungguh kekuasaan kegelapan yang tidak hanya sekedar didoakan secara biasa. Juga dengan puasa. Ya, sekarang ini kita butuh juga supaya kita juga tidak mudah dipengaruhi, ya, oleh kesenangan-kesenangan kita sendiri, ya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Jadi sekali lagi musuh kita adalah musuh yang tidak kelihatan. Maka kita juga harus belajar meluangkan waktu secara khusus, secara sungguh-sungguh supaya kita juga dapat merasakan bahwa ada kuasa kegelapan dan kita juga mohon bersandar hanya kepada Yesus supaya Yesus bisa menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan tersebut dengan Roh Kudusnya, dengan malaikat pelindung Mikael, Gabriel dan Rafael dan Bunda Maria dan orang kudus kita khususnya Santo Yosef yang hari-hari ini menjadi pelindung gereja dan pelindung kita dari kuasa-kuasa yang tidak kelihatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, martir-martir bayi untuk zaman sekarang itu siapa? Martir-martir itu adalah bayi-bayi yang diaborsi. Sekali lagi bayi-bayi yang diaborsi, ya. Jadi hanya karena kesenangan orang tua mereka, karena kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka ingin dambakan, lalu mereka menggugurkan bayi-bayi tersebut, ya. Dan itu banyak sekali, luar biasa di zaman ini, di saat seperti ini. Orang menjadi karena kesenangan, karena egoisme yang berlebih-lebihan, maka mereka tidak mau dan tidak bersedia menanggung tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka tersebut. Nah, itu juga perlu kita doakan untuk bayi-bayi yang diaborsi supaya mereka kembali kepada Bapa,
ya kembali kepada Bapa, hidup dalam damai bersama Bapa yang memberikan keabadian kepada mereka, ya, supaya mereka, kita doakan di saat ini, hari ini, dengan berdoa untuk bayi-bayi yang diaborsi yang begitu luar biasa banyaknya. Nah, itu saudaraku yang terkasih, dalam dalam hari ini kita menyadari sekali lagi bahwa musuh kita adalah musuh yang tidak kelihatan, dan kita berdoa untuk bayi-bayi yang diaborsi yang adalah juga manusia, sudah manusia. Jadi jangan lupa, jangan mengatakan bahwa mereka belum manusia, tidak. Ketika terjadi persatuan antara sperma dan indung telur, maka menjadi fetus itu benih-benih kemanusiaan. Udah ada roh Allah di situ, dan itu akan terus akan terus hidup, ya, keabadian. Dan inilah menjadi dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, ya, dengan aborsi tersebut. Maka sekali lagi saudaraku terkasih, dan ada orang-orang tertentu yang kemudian mau dikorbankan, digugurkan oleh orang tuanya, tetapi tidak berhasil. Lalu jadilah manusia kita menjadi, ada beberapa orang dan banyak orang yang demikian, karena sudah dengan melakukan berbagai macam hal tapi tidak berhasil. Nah, inilah bayi yang juga manusia yang akhirnya karena ditolak oleh orang tuanya, ya, maka bayi ini akan mengalami luka batin yang tidak mudah disembuhkan. Ini pun butuh doa untuk mereka juga, karena bukanlah gampang, ya, bukanlah gampang ketika orang ditolak dalam kandungan oleh ibunya atau orang-orang di sekitarnya. Semoga Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka dan memelihara mereka, dan mereka dapat mengalami kedamaian, ya, karena dengan demikian itu juga rahmat yang terjadi ketika gagal dikorbankan, diaborsi, itu tanda bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah untuk hidupnya. Dan ketika Tuhan memberikan itu, maka ketika orang tersebut menemukan rencana Tuhan, maka orang tersebut akan melihat, merasakan bahwa Tuhan sungguh mempunyai rencana yang indah untuk hidupnya. Maka kita mohon rahmat dan doa untuk mereka semua. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah membimbing, menuntun kami dan mengizinkan kami hidup karena cinta kasih orang tua yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami berlatih, berjuang untuk hidup doa kami dengan lebih sungguh-sungguh, dan kami juga mau berpuasa demi kebaikan, supaya gereja juga bisa dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan orang-orang yang menyerahkan diri pada Kristus juga dibebaskan dari kuasa kegelapan. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang diaborsi, bayi-bayi yang diaborsi, supaya mereka mengalami kedamaian bersama Tuhan dan Bunda Maria. Dan bagi mereka yang juga dikorbankan tetapi tidak berhasil, lalu hidup, semoga luka batin mereka disembuhkan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini dengan kasih karunia-Mu, dan bagi mereka yang sakit apapun, kanker, sakit COVID, sakit virus apapun, juga disembuhkan berkat kuasa yang Tuhan berikan lewat tangan hamba-Nya ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.